Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang distribusi frekuensi dan penyajian data. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Asrul Aswar dengan NIM 225221095. Yang kedua ada Delia Eca Fitria dengan NIM 225221104. Dan ada saya, Kinanti Sulistianingrum dengan NIM 225221110. Memasuki materi yang pertama, yaitu tentang apa itu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kelas yang menunjukkan jumlah data dalam setiap kelas, dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih. Rangkaian data angka menurut kuantitasnya disebut distribusi frekuensi kuantitatif, sedangkan data yang disusun menurut kualitasnya disebut distribusi frekuensi kualitatif. Kemudian ada tabel distribusi frekuensi, dapat diartikan sebagai alat penyajian data statistika yang berbentuk kolom lajur yang di dalamnya dimuat angka yang dapat menggambarkan pembagian frekuensi dan variabel yang sedang menjadi objek riset. Selanjutnya, kita memasuki jenis-jenis tabel distribusi frekuensi. Jenis-jenis tabel distribusi frekuensi itu ada 3. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi relatif. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi kumulatif. Dan yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi relatif yaitu tabel yang berisi data yang dikelompokkan ke dalam interval kelas dan frekuensinya ditulis dalam bentuk persentase. Yang kedua, ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Maksudnya, tabel ini berisi data yang dikelompokkan ke dalam interval kelas, kemudian frekuensinya dijumlahkan selangkah demi selangkah. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif, yaitu tabel distribusi frekuensi relatif yang frekuensinya dalam bentuk persentase dan dijumlahkan selangkah demi selangkah. Kemudian ada langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Itu juga ada 3. Yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil hingga ke yang terbesar, atau sebaliknya. Yang kedua ada membuat kategori atau kelas. Yang pertama itu menentukan banyak kelas dengan rumus jumlah kelas atau dengan inisial K sama dengan 1 plus 3,322 log N. N itu maksudnya dari jumlah data. Yang kedua, menentukan interval kelas dengan rumus, yaitu rumusnya interval kelas sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi jumlah kelas. Yang terakhir atau yang ketiga, yaitu melakukan penturusan dari data yang sudah diurutkan ke dalam kelas interval. Selanjutnya, kita memasuki contoh tabel distribusi frekuensi. Contoh tabelnya bisa dilihat di samping. Seperti contoh perusahaannya itu ada 20 dan harga per sahamnya berapa. Kemudian, setelah mengurutkan data harga saham di samping, kemudian menentukan banyaknya kelas. K sama dengan 1 plus 3,322 log N. N-nya itu diganti menjadi 20 karena jumlah perusahaannya ada 20. Terus, sama dengan 1 plus 3,322 hasil dari log 20, 1,301. Kemudian dijumlahkan semuanya menjadi 5,322 atau bisa dibulatkan menjadi 5. Kemudian kita memasuki menentukan kelas intervalnya. Rumusnya interval kelas sama dengan
nilai terbesar dikurangin nilai terkecil, yaitu dibagi jumlah kelas, yaitu 9.750 dari PT Telkom dikurangi 215 dari perusahaan Jababeka dibagi 5, karena tadi kita sudah menghitung banyaknya kelas dengan hasil 5. Jadi hasilnya 1907. Jadi jarak nilai terendah dan tertinggi dalam suatu kelas adalah 1907. Misal, kelas pertama intervalnya 215 dikurangi 2122. 122 didapatkan dari 215 ditambah 1907 sama dengan 2122. Selanjutnya, kita masuk contoh tabel distribusi frekuensi setelah penturusan, yaitu ada 5. Yang kelas pertama itu intervalnya 215 sampai 2122, frekuensinya 12 dan jumlah frekuensinya juga 12. Dan kelas yang kedua ada interval 2123 sampai 4030, frekuensinya 5 dan jumlah frekuensinya juga 5. Yang ketiga ada interval 4031 sampai 5938 dengan frekuensi 1 dan jumlah frekuensinya juga 1. Yang kelas keempat dengan interval 5939 sampai 7846 dengan frekuensi 1 dan jumlah frekuensi 1. Dan yang terakhir, yang kelima, dengan kelas kelima dengan interval 7847 sampai 9754 dengan frekuensi 1 dan jumlah frekuensinya juga 1. Selanjutnya memasuki contoh tabel distribusi frekuensi relatif. Yang kelas pertama ada interval 215 sampai 2122 dengan jumlah frekuensi 12 dan frekuensi relatifnya 60%, jadi 12/20 dikali 100%. Dan kelas kedua yaitu dengan interval 2123 sampai 4030 dengan jumlah frekuensi 5 dan frekuensi relatifnya 25%, jadi 5/20 dikali 100%. Dengan kelas ketiga dengan interval 4031 sampai 5938 dengan jumlah frekuensi 1 dan frekuensi relatifnya 5%, jadi 1/20 dikali 100%. Dengan kelas yang keempat ada interval 5939 sampai 7846 dengan jumlah frekuensi 1 dan frekuensi relatifnya 5%, jadi 1/20 dikali 100%. Dan kelas yang kelima dan dengan interval 7847 sampai 9754 dengan jumlah frekuensi 1 dan frekuensi relatifnya 5%, jadi 1/20 dikali 100%. Itu yang dapat per 20 itu hasil dari jumlah seluruh perusahaan. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Asrul. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya yaitu ada penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan menyajikan atau mempresentasikan data yang sebelumnya sudah kita susun dalam tabel distribusi. Kemudian kita tuangkan dalam bentuk grafik agar bentuknya lebih menarik dan mudah difahami. Kemudian ada fungsi dari penyajian data. Fungsi dari penyajian data sendiri ada
untuk memperlihatkan perkembangan dari suatu kondisi, kemudian dapat juga digunakan sebagai acuan perbandingan terhadap suatu waktu. Kemudian sebelum kita menyusun sebuah grafik atau membuat sebuah diagram, kita perlu dulu mengetahui tentang nilai tengah, batas kelas, tepi kelas, dan frekuensi kumulatif. Batas kelas sendiri dalam bahasa Inggris yaitu lower class limit adalah nilai terendah dalam sebuah kelas interval. Sedangkan batas kelas atau upper class limit adalah nilai tertinggi dalam sebuah kelas interval. Seperti dicontoh dalam PPT, nilai batas kelas bawah dari kelas pertama yaitu 215, untuk kelas selanjutnya yaitu 2123, untuk kelas selanjutnya yaitu 4031, kelas berikutnya yaitu 5939, dan kelas terakhir yaitu 7847 untuk batas kelas bawah. Kemudian untuk batas kelas atasnya dari kelas pertama itu ada 2122, kemudian kelas yang di bawahnya itu 4030, kelas yang di bawahnya lagi yaitu 5938, kemudian kelas keempat itu 7846, dan kelas terakhir yaitu 9754 untuk batas kelas atasnya. Selain dari batas kelas, kita perlu tahu juga nilai tengah kelas. Nah, nilai tengah kelas ini adalah angka yang dapat mewakili suatu interval kelas yang terletak di tengah-tengah pada setiap interval kelas. Nah, nilainya ini bisa kalian cari dengan cara menjumlahkan batas kelas bawah dengan batas kelas atas, kemudian dibagi dengan 2. Maka akan ketemu nilai dari nilai tengah kelasnya. Nah, ada contoh di PPT tersebut. Selanjutnya adalah nilai tepi kelas. Nilai tepi kelas ini adalah nilai batas yang memisahkan nilai antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Nah, nilai tepi kelas didapatkan dengan membagi dua jumlah nilai batas kelas atas dengan nilai batas kelas bawah di kelas di atasnya. Untuk mencari tepi kelas bawah bisa dengan cara 214 ditambah 215 kemudian dibagi 2, sehingga nanti ketemu hasilnya yaitu 214,5. Kemudian untuk mencari tepi kelas atas, kalian bisa menggunakan cara 2122 dibagi dengan 2123, kemudian hasilnya dibagi dengan 2, dan akan ketemu 2122,5. Oke, yang terakhir itu ada frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif sendiri merupakan jumlah frekuensi di tingkat kelas tertentu. Nah, ada dua frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif kurang dari nilainya itu kalian bisa cari dengan cara menjumlahkan dari atas sampai ke bawah nilai frekuensinya. Oke, kita bahas contoh yang ada di PPT. Kenapa di baris pertama itu 0 ditambah 0 sama dengan 0? Karena kita lihat coba tepi kelasnya. Tepi kelas dari baris pertama itu adalah 214,5. Nah, belum masuk ke dalam kelas pertama, yaitu 215. Makanya frekuensinya belum ada. Jadi nilainya itu masih 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian, untuk mencari baris yang kedua, dengan cara 0 ditambah dengan 12. Kenapa 0? 0-nya itu berasal dari atasnya teman-teman. Jadi untuk frekuensi kumulatif kurang dari itu dengan cara menjumlahkan dari atas sampai ke bawah. Karena tadi di atasnya itu hasilnya 0, maka 0 kita tulis lagi, kemudian ditambahkan dengan 12. 12 itu berasal dari mana? Berasal dari frekuensi kelas pertama. Coba kita lihat tepi kelasnya. Tepi kelas di baris kedua adalah 2122,5. Nah, nilai tersebut merupakan tepi kelas atas dari kelas pertama. Maka dari itu, nilainya ditambah dengan 12, sehingga nanti menghasilkan 12. Nah, untuk mencari nilai-nilai di bawahnya dengan cara yang sama teman-teman. Nanti 12 ditambah dengan 1. 1 itu berasal dari mana? Maksud saya 12 ditambah dengan 5. 5 itu nilai dari mana? Dari nilai frekuensi kelas-kelas berikutnya. Seperti itu teman-teman. Oke, yang terakhir adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, frekuensi kumulatif lebih dari ini teman-teman berbeda atau kebalikan dari frekuensi kumulatif kurang dari. Karena cara mencarinya itu dengan mengurangkan jumlah data dengan nilai frekuensi tiap kelasnya. Contohnya di PPT langsung aja. Nah, itu kan ada 20 dikurangi 0 menghasilkan 20. 20 itu merupakan N teman-teman atau nilai datanya. Kemudian di
dikurangi dengan 0. Nolnya tuh berasal dari mana? Lagi-lagi nilai 0 tuh berasal dari tepi kelasnya tersebut. Karena tepi kelas itu 214,5 belum masuk ke dalam kelas pertama, maka dari itu nilai pengurangnya adalah 0, sehingga nanti menghasilkan 20. Kemudian untuk baris yang kedua adalah pengurangnya adalah 12. Pengurangnya 12. Berasal dari mana? Karena tepi kelasnya itu merupakan termasuk ke dalam tepi kelas pertama, yaitu nilai frekuensinya 12. Makanya nilai 20 dikurangi dengan 12. Caranya tadi untuk mencari frekuensi kumulatif lebih dari dengan cara menjumlahkan data atau jumlah data atau n dengan nilai frekuensi setiap kelasnya. Karena tadi di awal itu 214 atau tepi kelasnya itu belum masuk ke dalam kelas pertama, makanya tadi di awal pengurangnya masih 0. Tapi di baris kedua pengurangnya 12 karena tepi kelas tersebut sudah masuk ke dalam kelas pertama yang frekuensinya adalah 12, sehingga nanti menguranginya 12 atau pengurangnya 12. Nah, cara tersebut digunakan sampai akhir, yaitu menghasilkan angka 0. Seperti itu teman-teman. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk penyajian data. Nah, data yang tadi sudah disajikan ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kemudian bisa dipresentasikan kembali ke dalam bentuk-bentuk penyajian data seperti grafik atau kurva, yaitu ada histogram, polygon, dan juga OGIF. Yang pertama kita bahas histogram. Histogram adalah bentuk penyajian data ke dalam diagram batang yang menghubungkan tepi kelas interval pada sumbu horizontalnya dan frekuensi pada sumbu vertikalnya. Seperti contoh, ini ada tabel distribusi frekuensi yang mengetahui tentang intervalnya dan juga frekuensinya. Sebagai contoh, misalnya interval 215 sampai 2122. Itu frekuensinya 12, berarti batangnya itu tingginya sampai ke 12, frekuensi yang ke 12. Jadi semakin tinggi batangnya, maka akan semakin besar pula frekuensinya. Yang kedua adalah poligon. Poligon adalah diagram garis yang menghubungkan titik-titik koordinat antara nilai tengah kelas dengan frekuensi. Seperti contoh yang ada di slide PPT ini, ada tabel distribusi frekuensi yang mengetahui tentang kelas, nilai tengah, dan juga frekuensi. Untuk mengubah ke poligonnya, itu misalnya contoh, pada kelas pertama nilai tengahnya adalah 1168,5 dengan frekuensi 12. Maka pada poligon, kita ambil titik koordinat antara 1168,5 di sumbu X-nya dan 12, frekuensi 12 di sumbu Y-nya. Kemudian, begitu pula dengan kelas seterusnya. Kalau sudah terbentuk titik koordinat, titik-titik ini nanti akan dihubungkan dengan garis lurus sehingga terbentuklah poligon. Yang terakhir ada OGIF. OGIF adalah diagram garis yang menunjukkan hubungan antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif yang dapat digunakan pada OGIF ini ada dua, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari atau frekuensi kumulatif lebih dari. Ini bisa kita gunakan salah satunya saja atau keduanya dibentuk dalam satu kurva yang sama. Seperti pada contoh, ini kita menggunakan dua frekuensi kumulatif, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Kemudian ini OGIF-nya. Misalnya pada tepi kelas 214,5 di frekuensi kumulatif lebih dari. Itu kan 0, jadinya kita titiknya di 0 itu. Di 214,5 dan 0. Sama seperti membuat poligon tadi, tapi bedanya ini kalau di slide PPT yang ini itu ada dua, jadi ada dua grafik, ada dua kurva, yang mana yang merah atau yang pink ini itu menunjukkan frekuensi kumulatif lebih dari, sedangkan yang hijau ini menunjukkan frekuensi kumulatif kurang dari.
Baiklah teman-teman, itu tadi hasil diskusi dan presentasi dari kelompok 2 mengenai materi distribusi frekuensi dan penyajian data. Terima kasih sudah memperhatikan dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung mengirimkan pertanyaan ke kelompok 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.